Halo Gemini, selamat datang di bacaan astrologi bulan Juni 2020. Ini adalah bacaan untuk Gemini Ascendant, Gemini Matahari, dan Gemini Bulan. Dan secara perhitungan astrologi, maka dia akan lebih akurat kalau kita menggunakan Ascendant. Jadi saya sarankan untuk mulai dengan melihat video zodiak Ascendant dulu, baru ke zodiak Matahari. Gemini, pada awal bulan Juni 2020 atau tanggal 1 bulan berada di Libra atau berada di area kebahagiaanmu, yang pada saat ini sedang oposisi dengan Chiron yang ada di Aries terkait dengan lingkungan terdekatmu, orang-orang terdekat, pertemanan, kelompok-kelompok dari orang yang memang biasa berkomunikasi denganmu dalam keseharian atau tentang masa depanmu. Dan pada saat ini Merkurius, planet pengaturmu, berada di Cancer di rumah kedua terkait keuangan. Namun demikian, pada saat ini dengan matahari berada di rumah pertamamu di area selfmu dan dia conjunction dengan Venus yang retro, maka pada saat ini adalah tema dalam kehidupanmu pada bulan ini diawali dengan bagaimana kamu menghargai menjadi diri sendiri, dan itu harus dimulai dari pandanganmu, persepsimu terhadap diri sendiri. Jadi jangan terlalu berfokus pada apa yang dikatakan orang lain pada diri sendiri, dan apalagi sepertinya memang area pertemanan yang banyak punya pengaruh buat Gemini itu punya pengalaman yang tidak terlalu positif, dan oleh sebab itu di awal bulan Juni ini tampaknya memang Gemini perlu melihat kembali apakah ini merupakan sesuatu yang bisa membuatmu bahagia. Kalau kita lihat di area karirmu di Pisces ada Mars dan Neptunus, maka memang dalam beberapa tahun terakhir ini karena Neptunus sudah ada di Pisces cukup lama, maka memang ada kebingungan dalam karir, dan ini adalah hal yang memang harus sesuatu yang perlu kau kaji kembali, dan ini adalah hal yang positif walaupun pada saat ini tidak maksimal dalam karir, tetapi pada bulan Juni ini Gemini punya kesempatan untuk punya dorongan yang besar untuk bisa memajukan apapun yang bisa dilakukan pada saat ini dalam hal karir. Ya, memang pada saat ini kita lihat karir itu tidak terlalu positif karena kita lihat dia square dengan matahari yang ada di Gemini. Tetapi ini bukan sesuatu yang seharusnya bisa menghalangi, justru bisa mengambil energi ini untuk memicu Gemini untuk lebih baik bergerak dalam karir dan status sosial. Pada tanggal 6 Juni 2020 ada gerhana bulan atau pada saat bulan purnama di Sagittarius ini, kita lihat bahwa Gemini adalah zodiak yang paling terpengaruh dengan bulan purnama dan gerhana bulan ini, di mana ini adalah kaitannya dengan pasangan atau mitra kerja. Ya, di sini sepertinya memang harus ada sesuatu yang completion, harus berhenti. Dan ini sepertinya memang divine timing karena gerhana bulan itu biasanya menunjukkan bahwa semua sudah diupayakan dan kemudian universe yang mengambil, semesta yang mengambil power untuk keputusan terhadap dirimu, khususnya terkait pasangan karena dia berada di Sagittarius. Dan buatmu ini sebenarnya juga merupakan waktu di mana Gemini perlu melihat lagi ke dalam. Sebenarnya apakah hubungan ini memang membuatmu merasa dihargai, membuatmu merasa menjadi dirimu yang kau cintai. Kadang-kadang kita bersama seseorang yang kita pikir kita cintai, tetapi tidak membuat diri kita merasa bahagia, tidak membuat diri kita menjadi happy dengan kondisi diri sendiri. Entah mungkin dari kata-kata yang cukup keras terhadap diri kita, atau karena memang ada
situasi di mana kita tidak bisa menjadi maksimal dan tidak mendapatkan support yang sepenuhnya kita harapkan datang dari pasangan atau mitra kerja. Dan ini adalah waktunya untuk awakening, ya, terutama dalam hal keuangan, karena kalau tidak dilakukan sesuatu, sepertinya memang Gemini berpikir bahwa ya akan ada masalah yang besar gitu ya kira-kira, dan perubahan itu sangat dibutuhkan. Kita lihat dari Merkurius yang sextile dengan Uranus di Taurus. Jadi mungkin ini juga ada kaitannya dengan bagaimana Gemini melihat stabilitas dalam kehidupannya yang kemungkinan besar harus dilakukan perubahan, dan perubahan ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang tidak pernah berhenti berada di sekitar Gemini. Pada tanggal 13 Juni 2020 atau di akhir minggu kedua, memasuki minggu ketiga, Mars dan Neptunus akan conjunction di area karir, dan ini square dengan matahari yang berada di Gemini. Ini menyebabkan Gemini berpikir apakah karir yang selama ini digeluti itu masih bisa sesuai serve Gemini sebagaimana seharusnya. Karena sepertinya ada ketidakpuasan di sini. Namun demikian, kalau Gemini mau mengambil situasi ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Gemini yang biasanya tidak dilihat oleh orang lain. Jadi ada kemampuan lain yang bukan menjadi fokus utama sebenarnya, tapi ini adalah kemampuan yang berharga. Ini tampaknya memang adalah kesempatan buat Gemini untuk menunjukkan kepada orang-orang yang bersangkutan tersebut, ya. Pada tanggal 21 Juni 2020 atau akhir minggu ketiga bulan Juni memasuki minggu keempat, ada bulan baru di Cancer dan gerhana matahari. Pada saat ini ya matahari sudah mulai masuk ke area keuangan, tetapi sebagian besar Gemini merasakan masih berada di dalam diri sendiri. Ini seperti satu awakening yang kedua di mana Gemini merasa harus mulai sesuatu yang baru dari diri sendiri. Jadi Gemini kemudian punya kesempatan untuk lebih memajukan diri sendiri, dan pada akhirnya ini bisa berpengaruh pada keuangan, ya. Dan kalau kita lihat di sini, karir sebenarnya punya kesempatan besar untuk mendapatkan kemajuan kalau Gemini mau mengambil beberapa modal, katakanlah bukan hanya dari penghasilan sehari-hari, tetapi juga dari keuntungan atau harta bersama. Barangkali itu merupakan peluang untuk membuka satu bisnis baru. Walaupun mungkin tidak bisa terlalu terburu-buru, tetapi itu adalah salah satu jalan keluar dari situasi buat Gemini yang merasakan bahwa tekanan yang begitu besar sudah mulai dirasakan, harus segera ditinggalkan. Pada tanggal 24 Juni 2020, Merkurius di area keuangan buat Gemini itu akan retro sampai dengan 31 Juli. Maka ini adalah kesempatan buat Gemini merencanakan lebih jauh tentang pemasukan, tentang pekerjaan, bagaimana supaya bisa mengisi pundi-pundi yang pada saat ini barangkali sudah mulai terasa harus segera diperhatikan, ya. Dan kalau kita lihat di sini, komunikasi barangkali bisa menjadi modal untuk Gemini mulai berupaya, katakanlah dalam hal pemasaran atau mencari orang-orang yang bisa diajak bekerja sama, berkoordinasi. Tetapi memang barangkali ini bukan dari orang-orang yang biasanya berada di dekat Gemini. Jadi ini lebih pada orang-orang baru, sesuatu yang berubah dari kebiasaannya Gemini. Pada tanggal 28 Juni 2020, ya, kita lihat Mars masuk ke Aries atau area perencanaan masa depan, ya, dan dia sextile dengan Saturnus yang berada di area
harta bersama, maka sepertinya memang ide untuk menggunakan sumber daya yang berdasarkan yang diambil dari pemilikan bersama, dari keuntungan bersama itu sepertinya paling memungkinkan pada saat ini. Ya, dan menurut saya ini juga adalah hari di mana minggu terakhir di mana Gemini bisa mulai mengeksplorasi apa yang menjadi kemampuanmu untuk berkreasi. Jadi ini kreativitas baru, sesuatu yang baru, ide-ide baru, gagasan baru, sesuatu yang membuatmu senang, melakukan hobi tapi juga bisa menghasilkan pemasukan. Itu akan sangat membantu dirimu dalam merencanakan masa depan. Di akhir bulan Juni 2020, kita lihat bahwa Saturnus masih ada di Aquarius, dan ini adalah rumah ke-8 dan 9. Jadi terkait dengan bagaimana kemudian Gemini secara bijak mengatur tadi harta milik bersama, ya, sebagaimana dari tadi sepertinya temanya memang bagaimana harta milik bersama ini bisa digunakan secara bijaksana, dan memang harus ada perubahan yang besar tentang pengaturan dari harta bersama tersebut, termasuk di sini adalah bagaimana membuat semuanya itu bisa menjadi liquid dengan proses administrasi yang benar. Oke, Gemini, ini yang bisa saya lihat dari chart untuk bulan Juni 2020. Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.